Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Mujianto. Di sini saya akan mempresentasikan analisis estimasi biaya proyek pengembangan perangkat lunak. Pengertian: estimasi biaya dan usaha proyek merupakan suatu kegiatan pengaturan sumber daya dalam mencapai tujuan dan sasaran dari proyek, sehingga proyek dapat berjalan sesuai dengan tahapan dan target yang dikehendaki. Dalam usaha estimasi sering menghadapi dua permasalahan, yaitu overestimates dan underestimates. Kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi dalam estimasi software sangat berkaitan dengan sifat alami software, khususnya kompleksitas dan invisibilitas. Selain kesulitan di atas, masih banyak lagi yang lainnya. Di antaranya yaitu novel application of software, changing technology, lack of homogeneity of project experience. Metrik software. Metrik proyek digunakan untuk manajer proyek dan tim pengembang untuk dapat beradaptasi dengan alur kerja dan aktivitas-aktivitas yang bersifat teknis. Metrik-metrik yang dikumpulkan dari proyek di masa lalu digunakan sebagai acuan untuk melakukan estimasi pada proyek yang sedang dikerjakan. Manajer proyek menggunakan data tersebut untuk melakukan pengawasan dan kendali proyek. Metrik berorientasi ukuran diperoleh dengan cara melakukan normalisasi ukuran kualitas dan produktivitas dengan menghitung ukuran dari perangkat lunak yang dibuat. Ukuran yang biasanya dijadikan sebagai acuan normalisasi adalah LOC, Line of Code, dan Function Points. Ukuran jumlah baris program atau SLOC. SLOC merupakan ukuran yang akurat dan merupakan sebuah topik yang menimbulkan perdebatan selama bertahun-tahun. Dipandang sebagai sebuah ukuran yang untuk mengestimasi biaya dan waktu. Tidak dapat dipastikan bahwa dua program yang mempunyai SLOC sama akan membutuhkan waktu implementasi yang sama, walaupun keduanya diimplementasikan dengan kondisi pemrograman yang standar. Metrik yang berorientasi fungsi atau function point. Metrik ini diperoleh dari keterhubungan dasar antara domain informasi software dan kompleksitas software. Pendekatan ini diusulkan oleh Alberts yang disebut sebagai metrik function point. Gambarnya seperti ini ya. Lanjut. Pada metodologi ini, software dapat diklasifikasikan menjadi 5 domain, yaitu jumlah data input pengguna, jumlah data output pengguna, jumlah data permintaan pengguna, jumlah file interface luar. Kemudian hitung nilai fungsi proyek yang mungkin pada setiap kategori, dan kemudian setiap nilai perhitungan dikalikan dengan faktor kompleksitas sebagai berikut: sederhana, simple, rata-rata, average, kompleks atau kompleks. Untuk mengikuti unadjusted function point digunakan tabel berikut berdasarkan kriteria dari setiap kategori. Tabelnya seperti ini. Untuk menghitung function point digunakan persamaan berikut: FP sama dengan count total dikali 0,65 dikali 0,01 dikali sum dalam kurung FJ, di mana count total adalah total yang diperoleh dari tabel function point analisis sum dalam kurung FJ adalah sum jumlah dari 14 faktor kompleksitas yang bernilai 0 sampai dengan 5. Pendekatan model. Pendekatan model yang digunakan dalam menghitung besaran proyek adalah function point atau FP. Pendekatan ini juga lebih mudah diprediksi daripada LOC karena parameternya dihitung berdasarkan data yang lebih diketahui, misalnya prediksi jumlah input dan output. Pemodelan estimasi biaya atau cost estimating. Secara garis besar, alur proses estimasi biaya ditunjukkan seperti gambar di samping. Cost estimating input. Poin-poin yang sangat penting dalam cost estimating input ini yaitu: 1. Faktor perubahan lingkungan, 2. Proses pengaturan aset, 3. Ruang lingkup proyek, 4. Struktur kerja dan perencanaan proyek. Cost estimating tools and technique. Poin-poin yang sangat penting dalam cost estimating input ini yaitu: 1. Melihat jalannya proyek dan estimasi terutama
di sisi perkiraan pembiayaannya. Menetapkan biaya masing-masing bagian resource. Kontrol estimasi biaya sejak proyek dimulai hingga penentuan kualitas estimasi biaya. Parametrik estimasi seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas. Memanage proyek pengembangan perangkat lunak lebih optimal. Analisis per vendor. Analisis nilai kesalahan, kerugian keseluruhan, kualitas dari pembiayaan itu sendiri. Cost estimating output. Poin-poin yang sangat penting dalam cost estimating output ini yaitu 1. Aktivitas estimasi pembiayaan secara garis besar. 2. Aktivitas estimasi pembiayaan detail dengan sebaran tiap-tiap bagian dari keseluruhan proyek. 3. Pembagian biaya berdasarkan penghitungan nilai estimasi yang telah dilakukan. 4. Rencana pembiayaan selanjutnya berupa update rencana untuk proyek selanjutnya. Penutup atau kesimpulan. 1. Proyek software hasil observasi mempunyai tingkat kompleksitas yang relatif tinggi serta menggunakan ukuran function point yang cenderung besar dibandingkan dengan biaya yang dialokasikan. 3. Proyek software hasil observasi menggunakan dana atau biaya penyelesaian proyek yang relatif kecil atau cenderung kecil jika dibandingkan dengan besaran ukuran software yang dikembangkan. 4. Model estimasi biaya pengembangan software yang diperoleh dari hasil observasi mempunyai bentuk model eksponensial. 5. Sistem estimasi biaya proyek dapat digunakan bagi para pengembang software atau software developer, manajer proyek, dan staf IT lainnya. 6. Estimasi biaya meliputi 3 tahapan umum: cost estimating input, cost estimating tools, and technique, and cost estimating outputs. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.